Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian, di mana dalam kajian ini kita akan mengurut ataupun kita akan memperhatikan bagaimana perjalanan manusia setelah Allah cabut nyawanya hingga nanti berakhir di dunia, berakhir di surga ataupun berakhir di neraka. Ikhwah, di kajian lalu kita telah bahas terkait dengan hari berbangkit. Telah kita bicarakan panjang lebar terkait dengan definisinya. Kemudian sebagaimana juga yang telah kita bicarakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala setelah ditiupkannya sangkakala kedua, ya, setelah ditiupkannya sangkakala kedua, maka tulang belulang ataupun jasad manusia yang sudah menjadi tanah, kecuali tulang ekor, itu sedikit demi sedikit akan tumbuh bagaikan sebutir bibit. Ya. Akan tumbuh sedikit demi sedikit, akan tumbuh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Afwan, sebelum ya, ini sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua, tubuh manusia yang sudah hancur akan tumbuh sedikit demi sedikit. Dan itu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan. Jadi tubuh manusia yang sudah hancur lebur, ya, dan yang tersisa hanya tulang ekor, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya seluruh tubuh manusia akan hancur illa ajabul dzambin, kecuali tulang ekor. Ya. Tulang ekor ini tidak punah. Ya, tidak punah. Kalaupun kita pernah mendengar bahwasanya rambut itu tidak busuk, kuku tidak busuk, ya. Namun pada akhirnya juga akan busuk. Yang tidak pernah busuk dan tidak pernah punah yaitu tulang ekor. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan. Setelah turun hujan, maka tulang ekor ini sedikit demi sedikit akan tumbuh. Tumbuh bagaikan sebutir biji atau bibit yang disirami oleh air, tumbuh hingga akhirnya menjadi sosok manusia yang sempurna. Setelah sempurna jasadnya, ya, maka ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Pada saat itu, setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, maka seluruh ruh manusia akan kembali ke jasadnya masing-masing. Maka pada saat itu
Pada saat itulah yang disebut dengan hari berbangkit. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, bangkit dari kuburannya. Secara rinci sudah kita bahas di kajian lalu. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan ketika tulang ekor itu dihujani oleh air oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun tumbuh sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Jasad ataupun fisik manusia yang tumbuh di akhirat itu apakah sama dengan jasad manusia yang ada di dunia? Inilah dia yang akan kita bahas. Al-bahthu al-khalqul jadid. Al-bahthu khalqul jadid, yaitu bangkitnya makhluk yang baru. Bangkitnya makhluk yang baru. Yu'idullahu al-ibada anfusahum. Allah akan mengembalikan hamba Allah. Allah akan mengembalikan hamba-hamba Allah. Walakinnahum yukhlaquna khalqan mukhtalifan syai'an ma'amma kanu alaihi minal fil hayati dunya. Tetapi mereka akan diciptakan dengan ciptaan yang berbeda dengan apa yang ada di dunia sebelumnya. Famin dzalika annahum la yamutun mahma asabahumul bala. Di antaranya mereka tidak akan pernah mati walau apapun yang menerpa diri mereka. Walau siksaan apapun yang menerpa diri mereka, tidak akan pernah lagi mati. Kalau di dunia ikhwah, ya, fisik kita di dunia ini, ya jika siksaan ataupun jika sesuatu itu melewati batas, maka manusia bisa mati. Ya, manusia bisa mati. Misalnya ketika dia dilempar, ya kalau dia hanya dilempar dengan batu kecil nggak akan mati. Walaupun bisa saja itu sebagai sebab kematiannya. Tapi kalau sudah melewati batas, dia akan mati. Siksaan yang melewati batas, ya, itu akan membuat manusia itu akan mati. Demikianlah fisik mereka tidak bisa menerima beban yang seperti itu. Tapi fisik mereka nanti di hari akhirat itu menolak kematian. Tidak akan pernah mati. Sehebat apapun azab, sehebat apapun benturan, sehebat apapun dan lain-lainnya, tidak akan ada yang namanya kematian. Fisik mereka tidak akan pernah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 17, wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Bahwasanya ya, dan mereka akan didatangi oleh kematian dari seluruh penjuru, dari seluruh arah. Wa ma huwa bil mayyit, wa ma huwa bimayyit, dan dia tidak akan pernah mati. Dia tidak akan pernah mati. Ketika seorang manusia yang menjadi penduduk neraka, itu siksaannya luar biasa dari seluruh arah. Rasa sakit yang luar biasa dari semua arah. Bahkan sakitnya itu tidak hanya di fisiknya, bahkan juga rasa sakitnya itu sampai ke hati. Namun begitu pun mereka tidak akan mati. Wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit. Datang semua kematian dari ancaman kematian itu datang dari seluruh arah. Datang bala bencana, azab, siksaan. Namun wa ma huwa bimayyit, dia tidak akan pernah mati. Itulah salah satu perbedaan fisik manusia di akhirat dengan fisik manusia di dunia. Wa fil hadis alladhi yarwihi al-Hakim bi isnadin sahihin an Amr bin Maimun al-Audi. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari seorang sahabat yang bernama Amr bin Maimun al-Adawi, qala, dia berkata, qama fina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berdiri di tengah-tengah kami, faqala, dan berkata, ya Bani Audin, wahai Bani Aud, inni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku itu adalah utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'lamuna al-mi'ada ila Allah. Kalian sudah mengetahui bahwasanya tempat kembali kita itu kepada Allah. Summa ilal jannati awin nar. Kemudian ke neraka atau ke surga. Kembali kepada Allah, kemudian akan ke surga atau ke neraka. Wa iqamatu la za'na fihi.
dan akan tinggal tanpa ada akhir, tidak akan berpindah lagi. Itulah tempat tinggal yang terakhir. Wa khuludul maut, dan akan kekal, tidak ada kematian. Fi ajsadin la tamut, berada dalam jasad yang tak akan pernah mati. Rawahu Tabrani fil Kabiri wal Awsati binahwi. Diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani dalam kitab Kabir Awsat. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Perhatikan di sini Mu'adz bin Jabal mengingatkan Bani Aud bahwasanya kalian wahai Bani Aud akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sedang mengingatkan, memberikan nasihat kepada Bani Aud tentang kematian, memberikan nasihat tentang hari akhirat, bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan semua amalan-amalan kita. Ya, akan memperhitungkan. Kemudian arahnya kemana? Kalau nggak ke surga, ke neraka. Nggak ada tempat yang ketiga, surga atau neraka. Artinya mereka yang mana amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan arahkan dia ke surga. Adapun orang-orang yang durjana, durhaka, apalagi sampai kufur dan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka arahnya adalah ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Iqamata la dha'na fi, dan dia akan iqamah, artinya dia tetap tinggal di situ, tidak akan pindah kemana-mana lagi, dan kekal selamanya, serta jasad mereka tidak akan pernah menerima kematian lagi. Kematian sudah mereka rasakan ketika mereka di dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa min dzalika ibsarul ibadi ma lam yakunu yubsirun. Demikian juga nanti di hari akhirat, di antara kriteria fisik manusia yang disebutkan Rasulullah SAW, yaitu mereka nanti di akhirat bisa melihat apa yang tidak pernah mereka lihat apa yang tidak bisa mereka lihat di dunia. Jadi kemampuan daripada mata kita ini berbeda. Kemampuan mata kita di dunia akan jauh berbeda dengan kemampuan mata kita di hari akhirat. Demikian ikhwah. Di hari akhirat nanti kita akan bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat di dunia. Fa innahum yubsiruna fi dzalikal yaumal malaikatu wal jin. Yubsiruna fi dzalikal yaumi al malaikatu wal jin, yaitu nanti ya manusia akan melihat, mampu pada hari itu mereka akan mampu melihat malaikat dan jin. Wallahu wa mallahu bihi alim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa min dzalika anna ahlul jannati la yabsuquna wa la yataghawwatuna wa la yatabawwalun. Di antara kriteria fisik mereka, terutama penduduk surga, bahwa penduduk surga itu tidak ada ludah, tidak ada air liur, tidak ada ludah. Ya. Wa la yataghawwatun, tidak juga ada buang air besar. Wa la yatabawwalun, tidak juga ada buang air kecil. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya, kalau kita di dunia, kita makan, nanti akan ada ampasnya berupa tinja. Kalau kita minum, juga ada ampasnya berupa air seni atau air kencing. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Air yang masuk pada kita akan keluar ampasnya atau melalui keringat. Tapi nanti di hari akhirat, penduduk surga yang makan dengan lahap, dengan sangat lezatnya, namun tidak ada ampasnya, tidak ada tinjanya. Minum dengan nikmatnya sebanyak-banyaknya, namun tidak ada yang namanya air kencingnya. Demikian ikhwah. Berarti kan anatomi tubuh mereka berbeda dengan tubuh manusia semasa dia hidup di dunia. Perangkatnya itu akan berbeda ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terus kemana itu kok sari-sari makanan? Nanti insya Allah akan dibahas dalam bab-bab yang lain. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau manusia yang normal di dunia, ya dia harus buang air kecil, harus buang air besar. Kalau ada manusia yang nggak bisa buang air kecil dan tidak bisa buang air besar, itu manusia sakit namanya.
manusia tak sehat. Demikian nanti di surga justru manusia sehat itu yang seperti itu, yang tidak buang air besar dan tidak buang air kecil. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya pasti akan ada perbedaan fisik antara manusia yang sekarang dengan manusia-manusia yang nanti di hari akhirat. Wa hadza la ya'ni anna alladhi yub'atsuna fi yaumiddin khalqan akhar wa khalqil ladzi kanu fid dunya. Namun, ya yang disebutkan tadi bahwasanya tidak akan mati-mati walau sehebat apapun siksaan. Kemudian juga mata ini bisa melihat apa yang tak bisa dilihat sebelumnya. Seperti dia bisa melihat jin dan malaikat. Kemudian juga penduduk surga tidak ada dahak, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Demikian ikhwan. Namun begitu pun mereka tetap manusia. Jenisnya manusia, bukan dia makhluk yang lain, tetap manusia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah dia. Artinya adanya perbedaan fisik antara manusia di dunia dengan manusia yang ada di hari akhirat. Kemudian, siapakah orang yang pertama bangkit dari kuburannya? Awwalu man yab'atsu wa yanshaqqu anhu al-ardu wa huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali bangkit dan keluar dari kuburannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadisi wa fi sahih Muslimin, dalam kitab hadis sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat. Wa awwalu may yanshaqqu anhul qabr, dan akulah orang yang pertama bangkit dari kubur. Wa awwalu syafi', dan orang yang pertama yang memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan orang yang pertama yang diterima syafaatnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam hadis ini jelas sekali beliau menyebutkan yang pertama sekali bangkit dari kuburannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan siapa-siapa. Semua adalah yang pertama dari semua makhluk yang bangkit dari kuburannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi Sahih Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, istabba rajulun minal muslimin, bahwasanya istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud, terjadi pertengkaran antara seorang muslim dengan seorang yang beragama Yahud. Faqala al-muslim, walladzi istafa Muhammadin walladzi istafa Muhammad 'alal 'alamin, demi zat yang telah memilih Muhammad dibandingkan makhluk yang lain. Faqal Yahud, orang Yahudi juga mengatakan, walladzi istafa Musa 'alal 'alamin, demi zat yang telah mengistimewakan Musa daripada semua makhluk alam ini. Jadi yang satu menyatakan bahwasanya demi zat yang telah memilih Muhammad, mengistimewakan Muhammad dibandingkan makhluk-makhluk alam yang lainnya. Orang Yahudi mengatakan, walladzi istafa Musa, demi zat yang memilih Musa al-alamin, dibandingkan seluruh alam. Ya. Kemudian inilah yang jadi pertengkaran antara seorang muslim dan seorang Yahudi. Farafa'a al-muslim inda dzalika yadahu falatamal yahud. Lantas si muslim pun mengangkat tangannya dan ditamparnya orang Yahudi ini. Fadhahabal yahudiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi ini pun yang kena tampar si muslim tadi itu pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu alladzi kana min amrihi wa amril muslim. Maka dia pun menceritakan kisah pertengkaran mereka, dia dan seorang laki-laki muslim. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian menganggap aku lebih istimewa ketimbang Musa. Fa innan nasa yas'akun. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu pingsan. Fa akuna awwalu man yafiq. Dan aku adalah orang yang pertama yang siuman, tersadar dari pingsan. Fa'idha Musa batisun bijani bil ars. Ternyata ketika aku siuman ataupun sadar dari pingsanku, ternyata aku melihat Musa sedang berpegang dengan sisi arash. Fala adri akana fi man sa'iqa wa fa'afaqa aw kana mimman istathna Allah azza wa jalla. Aku tidak tahu apakah Musa itu termasuk orang yang pingsan, termasuk orang yang pingsan sebagaimana makhluk Allah yang lainnya, kemudian Allah sadarkan, bangunkan, ataukah dia Allah beri pengecualian? Artinya, apakah dia ketika sangkakala yang pertama itu, apakah dia ikut pingsan bersama kita? Apakah dia ikut mati bersama kita? Ataukah dia teristimewa? Semua orang mati kecuali dia. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan peringatan, memberikan memberikan wejangan, nasihat kepada si Muslim. Jangan seperti itu. Jangan banding-bandingkan aku dengan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah menyebutkan keistimewaan Nabi Musa. Bahwasanya beliau adalah orang yang pertama yang bangkit dari kuburannya. Ternyata ketika beliau melihat Musa sudah lebih dahulu memegang sisi aras. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, kalau kita katakan ikhwah berdasarkan dalil yang jelas bahwasanya mana lebih baik Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ana sayyidu waladi Adam bila fakhr, aku adalah pemimpinnya anak Adam dan aku tidak bangga dengan masalah itu. Ya, secara mutlak bahwasanya Rasulullah adalah makhluk yang terbaik. Ya, manusia yang terbaik dibandingkan seluruh para nabi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi beliau mengucapkan ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum agar tidak terjadi pertengkaran. Ya, agar tidak terjadi pertengkaran antara muslim dan orang kafir. Demikian ikhwah. Karena yang menjadi pertengkaran dia, tema pertengkaran itu tema yang sebenarnya nggak perlu dipertengkarkan. Demikian, apalagi sampai memukul, menampar seperti ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat masih Bukhari dan Muslim, fa innahu yunfakhu fis-sur, sungguhnya sangkakala pun ditiup, fayas'aku man fis samawati wa man fil ard. Maka pingsanlah, matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua. Fa akunu awwalu man yub'ats, dan aku adalah orang yang pertama sekali yang dibangkitkan dari kuburan. Fa idza Musa akhidun bil asy. Ternyata Nabi Musa pada saat itu sudah berpegang dengan arasy. Fala adri, aku enggak tahu. Ahusiba bisa'aqatit tur am bu'itha qabli. Aku tidak tahu apakah Musa itu orang yang memang dia nggak pingsan karena dia sudah pernah pingsan sebelumnya, kejadian Tur, ataukah dia memang lebih cepat dibangkitkan oleh Allah ketimbang aku, kata Rasulullah. Mungkin para pemirsa masih mengingat kisah Nabi Musa alaihissalam terkait dengan masalah dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Musa datang ke miqat kami, waktu yang sudah tentukan, tempat yang sudah tentukan, wa kallamahu rabbuhu, maka Allah pun berbicara kepada Nabi Musa, memberikan syariat-syariat kepada Nabi Musa secara langsung. Kemudian apa kata Nabi Musa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, ya Rabbku, arini anzur ilaik. Perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihatmu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala lan tarani. Ya Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal. Tapi kamu lihat ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau tuh gunung gak hancur, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah mau menampakkan zatnya ke gunung, ja'alahu dakka, maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Ini dia ikhwan yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi karena dia dulu pernah pingsan, makanya ketika tiupan sangkakala yang kedua, beliau nggak pingsan. Demikian ikhwah. Ini dikasih Rasulullah SAW, fala adri ahusiba bi sa'aqatil tur am bu'itha qabli. Aku nggak tahu apakah dia memang tidak pingsan karena sudah pernah dipingsankan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat Bukit Tursina, ataukah memang dia sudah diutus sebelumku. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala pernah mempingsankan dia, peristiwa yang kita bacakan tadi ya, yang tercantum dalam Al-Qur'an, maka di sangkakala yang kedua di sangkakala yang pertama dia nggak lagi pingsan. Demikian ikhwah. Ya, wa kharra Musa sa'iqa, maka pingsanlah Musa. Falamma afaqa, ketika dia sadar, qala, Nabi Musa pun mengatakan, Subhana, sungguh maha suci engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubtu ilaik, aku taubat kepadamu. Ya, aku taubat kepadamu. Wa ana awal muslimin, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri. Demikian ikhwah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ikhwah azinallahu wa iyyakum, siapakah sebenarnya yang bangkit terlebih dahulu? Ya, ada dua kemungkinan. Imma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya, hasyrul khalaiq jami'an ilal mauqifil azim. Seluruh makhluk akan digiring menuju satu tempat yang sangat luas. Semua makhluk. Jadi ikhwah, kita urut lagi ya, setelah sangkakala yang pertama, bermatianlah semua makhluk, langit dan yang di langit dan di bumi, illa man sya Allah, kecuali orang yang dikehendaki Allah, kecuali makhluk yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan. Ya, hujan ini menyirami bumi pada saat itu. Di mana di bumi itu yang tersisa dari manusia hanyalah tulang ekor. Ajabul zambi, tulang ekor. Nah, ketika tulang ekor ini disiram oleh air, maka dia pun tumbuh hingga akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Hingga akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua, hingga akhirnya seluruh ruh masuk ke jasadnya masing-masing dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang silap. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Udah? Setelah itu maka Allah terjadi berbangkitnya dari kuburan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dah, setelah semua berbangkit dari kuburannya, terus ngapain ini? Kemana nih perjalanan kita lagi ini? Ya, perjalanan kita setelah kematian, setelah ditiupkan roh, setelah kita bangkit lagi, bangkit dari kuburan kita, itu kemana selanjutnya itu perjalanan kita? Perjalanannya yaitu ikhwah, seluruh makhluk akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju satu tempat yang sangat luas. Inilah dia. Sammallahu yaumaddin yaumal jam'i. Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat juga dengan hari berkumpul. Li'anna Allah yajma'ul ibada fihi jami'an. Karena pada waktu itu, karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Hud ayat 103, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumul masyhud." Itulah, demikianlah
hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia, dan itulah hari yang disaksikan. Wa yastawi fi dzalikal jam'ul awwalun wal akhirun. Demikian juga dikumpulkan pada waktu itu baik orang-orang generasi yang terdahulu sampai generasi yang terakhir, dikumpulkan seluruhnya tanpa terkecuali. Dalam surah Al-Waqiah ayat 49 sampai 50, qul innal awwalina wal akhirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguhnya orang yang pertama dan yang terakhir. Baik orang generasi yang pertama maupun generasi yang terakhir. Ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum menyatakan bahwasanya ketika Nabi itu mengajak mereka, orang-orang kafir, untuk mengimani adanya hari berbangkit. Apa kata mereka di surah Al-Waqiah ini? Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman aina lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Jadi mereka katakan, apakah ini, sambil mengejek ini. Dia bertanya tapi ngejek, ya. Bertanya tapi mengejek, memperolok-olok. Apakah kalau kami sudah menjadi tulang atau sudah menjadi tanah, lantas kami balik lagi, hidup lagi? Terus emak-emak kami ataupun nenek moyang kami terdahulu juga akan bangkit? Nah, dia bertanya tapi ngejek, ikhwan. Kemudian Allah katakan kepada Rasulullah, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan ya Muhammad, sungguhnya generasi terdahulu sampai generasi yang terakhir, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan, ya, akan dikumpulkan seluruhnya. Demikian ikhwah, ya. Akan dikumpulkan seluruhnya ila miqati yaumin ma'lum, pada waktu dan hari yang sudah diketahui. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian, wa qudratullahi tuhitul bi'ibadi wallahu la yu'jizu. Allah, maha kuasa Allah itu meliputi semua hambanya dan tidak ada satupun yang sulit bagi Allah. Wa haitsu ma halakal ibadu fa innallahu qadirun ala ityani bihim. Dimanapun matinya seorang hamba, Allah mampu akan mengumpulkan mereka. In halaku fil ajwazil fadha, walaupun dia mati di luar angkasa sana, au gharu fi a'maqil ard, ataupun matinya jauh di 7 lapis langit di bawah sana. Wa in akalathu tuyurul jarihah au haywan al muftarishah, walaupun jasad mereka dimakan oleh burung-burung buas ataupun dimakan ataupun dicabi-cabi oleh binatang berbisa, memangsa, binatang buas. Kemudian, au asmakul bihar, ataupun tubuh mereka itu dicabi-cabi oleh ikan laut. Ya, seperti mungkin ikan hiu makan. Ya. Au ghayyabu fi quburihim fil ard. Ataupun mereka tidak habis sudah di dalam kuburan mereka. Kullu dzalika 'indallahi sawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu sama aja. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 148, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir." Dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'a, Allah akan mengumpulkan seluruh kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Al-Baqarah ayat 148. Wa kama anna qudratullahi muhitun bi'ibadihi ta'ti bihim haitsu ma kanu. Karena Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas semua hambanya, maka Allah juga akan maha berkuasa untuk mendatangkan seluruh mereka. Fakadzalika ilmul muhitu bihim, demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Fala yansa minhum ahadun wa la yadhillu minhum ahadun. Tidak ada satupun yang terluput dan tidak ada satupun yang terlupa. Demikian ikhwah. Jadi tidak ada satupun yang kok enggak, satu orang mana nih enggak bangkit-bangkit, lupa membangkitkan, ya enggak. Ya. Enggak ada seorang pun yang terluput dan tidak ada seorang pun yang terlupa. Wala yashuddu bihim ahad
Waqad ahsahum khalqahu tabaraka ta'ala wa 'addahum 'adda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menghitung makhluknya dengan sangat cermat dan sangat teliti. Dalam surat Maryam ayat 93-95 Allah Subhanahu wa taala firman, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda." Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Maryam, "In kullu man fis samawati wal ard." Sesungguhnya semua yang ada di langit dan bumi, illa atir rahmani 'abda, kecuali akan datang menuju Allah Subhanahu wa taala abda, sebagai hamba yang taat patuh, tidak ada seorang pun yang bisa mengingkarinya, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Semuanya mau tidak mau, suka tidak suka akan datang dan patuh. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghitung jumlah mereka, telah menghitung. Ya. Dan semuanya mereka akan datang di hari kiamat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri-sendiri, enggak rame-rame. Ya, masing-masing ngurus diri sendiri. Dalam surah Kahfi Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Dan kami akan kumpulkan mereka dan kami tidak akan ada satupun yang kami sisakan. Semuanya kami kumpulkan tanpa terkecuali. Wa hadzan nusus bi umumiha tadullu ala hasil khalqi jami'an al-insu wal jin wal malaikah. Dari ayat-ayat yang telah kita baca di atas, secara umum menunjukkan bahwasanya ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruhnya, manusia, jin dan malaikat. Wala haraja ala man faqaha minha annal hasyra yatana al-bahaim aidan. Dan bukan satu hal yang aneh juga bagi siapa yang memahami bahwasanya dikumpulkan di situ juga bukan hanya jin dan manusia, malaikat, tapi juga termasuk hewan-hewan. Demikian ikhwan. Jadi semua digiring satu tempat. Manusia, jin, malaikat dan hewan. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hasyil bahaim. Hanya saja memang para ulama berbeda pendapat tentang mengumpulkan hewan-hewan ternak. Fadhahaba Ibnu Taimiyah ila anna dzalika kainun. Ibnu Taimiyah mengatakan ya seperti itu, ya. Yaqulu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ammal bahaim fajami'uhum yahsyuruha Allah subhanahu kama dalla 'ala kitab sunnah. Beliau mengatakan bahwasanya adapun hewan-hewan ternak seluruh mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan seluruhnya ya ke satu tempat sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Wa qala ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi dan juga tidak ada satu burung pun kecuali mereka, dan tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu adalah umat sama seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang terluput dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Allah lah mereka akan digiring, dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala juga firman, wa idzal wuhusu husyirat, dan apabila hewan-hewan buas dikumpulkan. Jadi jelas ikhwah ya, kalau mengenai jin, manusia itu jelas dikumpulkan, malaikat, tapi apakah hewan juga dikumpulkan, diperlakukan dengan perlakuan sama seperti manusia? Ya, dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang disebutkan telah kita sebutkan menunjukkan bahwasanya hewan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika binatang buas husyirat, dikumpulkan. Wa qala ta'ala, wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu ciptaan langit dan bumi dan binatang-binatang yang melata. Wa huwa ala jam'ihim, dan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan Allah Subhanahu wa taala
Apa beliau Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, dan apabila Allah berkehendak Allah akan kumpulkan semuanya. Demikian ikhwah. Asy-Syura ayat 29. Wa haqat Qurtubi khilafu ahli ilmi fi hasyl bahaim, dan Imam Al-Qurtubi menceritakan tentang bagaimana perbedaan pendapat para ulama tentang dikumpulkannya di hari kiamat, yaitu binatang-binatang berbisa, yaitu hewan-hewan. Wa rajjaha anna dzalika kainun lil akhbari sahih bidzalik, dan beliau mengatakan yang roji bahwasanya ya memang dikumpulkan. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan huwa kain, demikianlah sebenarnya, yaitu hewan-hewan juga akan dibangkitkan dan juga akan dikumpulkan sebagaimana manusia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Imam Qurtubi juga begitu. Itu yang rajih kata beliau. Qala Qurtubi wa ikhtalafan nasu fi hasyl bahaim. Orang-orang berbeda pendapat tentang digiringnya ataupun tentang dikumpulkannya hewan-hewan. Wa fi qisasi ba'diha min ba'd. Demikian juga kisosnya antara hewan-hewan. Ya, kisos. Nanti di hari kiamat akan ada kisos antar hewan. Kemudian, Farawa an Ibnu Abbas anna hasral bahaim mautu. Ada yang mengatakan bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya digiringnya hewan-hewan itu bukan berarti dia akan dikumpulkan, tetapi di situ adalah dihidupkannya dari kematian. Jadi mereka mentakwil. Kalau manusia kan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setelah dia bangkit dari kuburan, maka dia pun digiring di padang mahsyar. Jadi kalau mereka yang tidak sependapat kalau hewan digiring, kata mereka, wa idzal husyu husyirat, dan apabila hewan buas dikumpulkan, maksudnya dihidupkan dari kematiannya. Demikian ikhwah. Qalahu ad-Dhahhak, dan ini adalah pendapat ad-Dhahhak. Wa Ibnu Abbas fi riwayat ukhra, demikian juga Ibnu Abbas meriwayatkan di riwayat yang lain, annal bahaim tuhsyaru wa tu'ats. Bahwasanya hewan-hewan juga akan digiring dan akan dibangkitkan dari kuburan. Qalahu Abu Dzar. Ini adalah pendapat Abu Dzar wa Abu Hurairah wa Amr bin As wa Hasan al-Basri dan lain-lain. Bahwa sahih, dan inilah pendapat yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat, dan di saat hewan buas itu digiring ya di padang mahsyar. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Allah lah kalian akan digiring. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, yahsyurullahul khalqa kullahum yaumil qiyamah, bahwa semua makhluk akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mahsyar di hari kiamat. Hal bahaim, hewan-hewan, wat thair, dan burung-burung, wat dawab, dan hewan-hewan melata, wa kullu syai', dan semuanya akan digiring. Fayabulughu min adlillahi ay ya'khudhal jam'a minal qurana, dan sampai-sampai keadilan itu nanti di hari akhirat adalah keadilan Allah, yaitu bahwasanya hewan yang tak bertanduk akan menuntut balas pada hewan yang bertanduk. Artinya bagaimana ikhwah? Ketika semasa di dunia hewan yang bertanduk itu suka nanduin hewan tak bertanduk. Nah, nanti di hari akhirat yang tak bertanduk ini akan mengkisos hewan yang bertanduk. Demikian ikhwah. Tsumma yaqul, lantas beliau bersabda, yaqul kuni turaba, jadilah kalian menjadi tanah. Padahal qaulu ta'ala hikayatul al-kufar, yang demikian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkata orang kafir, wahai seandainya aku hanya jadi tanah. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi manusia ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, dia kan sebenarnya sudah tahu kemana arah perjalanan mereka. Jangankan ketika itu, sesaat sebelum kita dicabut nyawa kita oleh malaikat, itu sudah tahu kemana arah kita. Apakah nanti kita mendapat nikmat ataukah mendapat azab, itu sudah tahu kemana arahnya. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengan dia. Kenapa dia suka bertemu dengan Allah? Padahal kalau mau bertemu dengan Allah itu harus mati dulu. Maksudnya bagaimana ikhwah? Ketika kenapa dia suka dengan Allah, bertemu dengan Allah? Karena sebelum kematian Allah sudah
para malaikat ini sudah memberikan kabar baik untuk dia, bahwasanya dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kan sudah kita bahas bahwasanya anti malaikat akan mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu senang mereka. Karena akan mendapatkan nikmat kubur dan akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih baik dibandingkan nikmat kubur, yaitu nikmat surga. Adapun man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu, barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tak suka bertemu dengan dia. Kenapa? Karena sesaat sebelum dia meninggal sudah diberitahu kabar buruk untuk dia, bahwasanya dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang telah kita bacakan dahulu bahwasanya malaikat berkata kepadanya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila rabbik, keluarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ikhwah? Fi sakhatih wa ghadabih, untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahannya. Takutlah dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kan mau dicabut nyawanya. Demikian ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, manusia sudah tahu kemana arah mereka, perjalanan mereka setelah kematian, sesaat sebelum mereka meninggal, sudah tahu kemana arahnya. Kemudian ikhwah, lantas dihancurkannya alam ini dengan meniupkan sangkakala. Kemudian sangkakala kedua, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka hiduplah manusia bagaikan bibit tanaman, tumbuh dan menjadi fisik yang sempurna. Kemudian ditiupkanlah roh, ditiupkanlah sangkakala yang kedua, sehingga seluruh roh akan kembali ke jasad-jasadnya yang sudah tumbuh dan sudah sempurna tadi itu. Kemudian mereka pun bangkit, ya, bangkit dari kuburan mereka, dan mereka pun menunggu sejenak, ya. Faidahum qiyamu yanzurun, mereka pun berdiri dan yanzurun, menunggu. Kemudian setelah itu ikhwah, terdengarlah suara teriakan. Disuruhlah mereka untuk pergi ke padang mahsyar. Demikian ikhwah rahimanallahu. Dan yang pergi ke padang mahsyar ini bukan hanya manusia, seluruhnya. Jin, manusia, malaikat, termasuk hewan-hewan. Demikian ikhwah azallahu. Kemudian nanti akan muncul hari perhitungan, ya, hari perhitungan. Maka ada hari kisos juga. Nah, hewan-hewan yang pernah menzolimi hewan lain, ya, ada yang zolim juga, ya, yang bertanduk menzolimi yang nggak bertanduk, ayam-ayam yang betaji menzolimi yang ayam nggak betaji, misalnya, mentang-mentang betaji, ditajinya temannya, misalnya, kan. Di hari akhirat, ayam tak betaji itu tidak akan membalas hewan yang betaji. Ayam yang betaji. Hewan yang nggak bertanduk akan membalas tandukan hewan yang dulu pernah menanduk dia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan itu disaksikan oleh manusia dan jin. Disaksikan. Tetapi untuk hewan, setelah semua selesai kisos, ya, setelah pembalasan sudah selesai, Allah katakan kunu turoba. Jadilah kalian tanah, selesai urusan mereka. Namun bagi manusia, bagi jin dan manusia, ya, ketika sudah selesai kisos, apakah selesai juga perjalanan mereka? Enggak, ikhwah. Ya enggak. Orang mukmin akan ke surga, mendapatkan nikmat surga. Orang kafir akan mendapatkan azab neraka. Disitulah makanya orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Disitulah orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku jadi tanah saja. Seperti apa? Seperti itu hewan. Sudah selesai saling balas, sudah jadi tanah aja, itu lebih baik. Karena mereka tahu, ikhwah. Ya, kalau hewan jadi tanah, selesai ceritanya. Manusia nggak jadi tanah. Dia tetap ada masalah lain yang harus dia selesaikan. Demikian ikhwah. Disitulah makanya ya Allah menceritakan, itu orang kafir akan menyesal nanti. Mereka akan mengatakan, laitani kuntu turaba, wahai seandainya aku jadi tanah saja seperti hewan-hewan yang lain-lainnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi sekali lagi, manusia tidak sampai di situ perjalanannya. Perjalanannya masih ada dan masih panjang. Ya. Dan orang kafir tentunya ujung perjalanannya yaitu neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Saya kira itu sajalah untuk pagi hari ini ikhwah ya. Berhubung satu hal kita tidak buka tanya jawab ya. Semoga apa yang kita bahas manfaat, itulah urutan-urutan perjalanan manusia setelah kematian. Kita masih akan membahas terkait dengan masalah ini, yaitu sifatul hasyal ibad. Bagaimana cara penggiringannya itu gimana? Kan manusia bangkit dari mana-mana itu akan digiring di padang mahsyar. Itu gimana teknis penggiringannya? Gimana teknis pengumpulannya? Saksikan ini. Insya Allah kajian kita yang akan datang ya akan kita bahas terkait dengan masalah ini. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.